Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya tentu dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa teman-teman Tribuners dimanapun berada. Kali ini dalam program baru Tribun Timur yaitu program Tribun Sport. Dan pada sore hari ini edisi Sabtu 4 Juni 2022, Tribun Timur sudah mengangkat tema yakni emas dari Sulsel untuk Indonesia. Dan untuk itu, siapa narasumber kita pada program Tribun Sport edisi pertama ini? Yaitu langsung saja saya ingin memperkenalkan ada Kakanda Albiadi Jene. Beliau ini merupakan atlet karate peraih emas SEA Games 2022. Selamat sore Kanda. Selamat sore. Oke, ini saya tadi penyebutan namanya sudah cocok di. Iya, Oke, nanti aman. nanti salah-salah takut. Bah, Oke. aman ya. Oke, Iya, apa kabarnya hari ini, Kanda? alhamdulillah kabar baik. Oke. Alhamdulillah. Sekarang Iya. posisinya sedang berada di Sulawesi Selatan atau lagi ada di mana? Untuk sementara lagi di rumahnya istri di Jakarta. Oke. Lagi di Iya, Jakarta sekarang di. iya. Oke. Nah, Kanda, hari ini sesuai dengan tema yang telah kita angkat, yaitu emas dari Sulsel untuk Indonesia. Dan tentunya kita akan membahas nih mengenai seluruh rangkaian proses juga selama kemarin kita mengikuti itu toh SEA Games Iya, iya. 2020 ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, tentu banyak Tribuners yang ingin tahu lebih dalam lagi siapa sih seorang Kanda Albi ini. Jadi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sedikit profil singkat Kanda Albi mungkin stay di mana, lahirnya di mana mungkin, dan juga kesibukan sehari-harinya untuk saat ini seperti apa? Silahkan. Oke, terima kasih. Nama lengkap Albiadi Jene. Lahir di Belo, Kabupaten Sopeng, tanggal 29 Desember tahun 1993. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Jene dan Ruhani. Kesibukan sehari-hari ya masih tetap latihan karate, dan sementara pas selesai SEA Games kemarin lagi kembali ke program fisik umum untuk menghadapi beberapa event kedepannya lagi. Terima kasih. Kanda Albi ini merupakan putra kebanggaan Sopeng ya, Kabupaten Sopeng, dan juga putra Iya, kebanggaan Sulawesi Selatan tentunya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kanda Albi ini merupakan seorang atlet karate. Nah, bagaimana sih awal awal karirnya memulai menjadi seorang atlet karate dan sejak tahun berapa? uh, pertama pertama-tama masuk karate itu pada tahun 2004 2005, Oke. pas masih SD waktu itu. Kebetulan dari rumah ke tempat latihan itu sekitar 20 sampai 25 menit lah. Kan kebetulan bapak juga orang karate, cuma beda aliran ki ceritanya. Kalau bapak alirannya Shotokan, kebetulan kalau saya itu Gojukai. Jadi uh, 2008 itu baru mulai ikut, pertama kali ikut kejuaraan tingkat pelajar 2SN di Makassar. Oke, jadi ternyata Ya, jiwa karate Kanda Albi ini sudah dimiliki dari sejak kecil ya, karena sudah bergabung di karate sejak tahun 2004-2005 ya, di sekolah dasar iya, waktu itu. iya, Ya, dan bahkan juga ternyata jiwa karatenya sudah turun-temurun dari bapak nih, karena bapak juga ternyata iya, atlet karate juga seperti itu, tapi iya, istilahnya beda aliran Ki. iya, iya, beda Ya, aliran. oke, menarik. Jadi tadi Kandalbi sudah mulai menggeluti apa karate sejak SD kan. Jadi
mulai SMP SMA tetap tetap konsisten juga karate atau Iya, seperti apa atau sempat iya, tertunda tetap. atau seperti apa? Jadi ceritanya awal 2000 awal 2007 itu. Ya, awal 2007 pertama-tama ikut TC latihan di di gedung KONI Sopeng, persiapan eh, Odo SN. Terus berlanjut 2008 ikut 2008 ikut Odo SN. Terus 2009-nya itu pas menghadapi Praporprov, Bapak berpulang ke Rahmatullah gitu. Terus 2009 itu di 2009 itu uh, ikut Praporprov, terus berlanjut alhamdulillah masuk kualifikasi, menghadapi 2010, awal 2010 itu ikut seleksi Mendagri, kejuaraan Mendagri junior. Di situ alhamdulillah dapat juara 1, dan di situ pintu masuk pertama kali saya di timnas junior, begitu sampai 2010. Setelah 2010 2011 masuk kuliah dan berlanjut sampai 2012 itu ada vakum di situ, Kak. Iya. Oke, jadi sempat vakum juga ya Iya. di tahun 2011 ya. Iya, ada vakum sekitar 2 sampai 3 bulan lah, karena kan waktu itu lagi persiapan kuliah begitu. Oh Jadi ya, nyari-nyari tempat tinggal di Makassar. betul. Jadi begitu. Iya, Jadi memang jika berbicara masalah rentetan perjalanan Kandalbis sebagai atlet karate sudah dimulai dari 2004 tadi, yang dimana kejuaraan yang diikuti mungkin awal-awal itu O2SN ya tadi yang disebutkan. iya, dosen, Ya, Kak. Pertama ya kali ikut sehingga di oke. itu, iya. Sehingga lanjut-lanjut selalu ada kejuaraan-kejuaraan ataupun perlombaan untuk kurs atlet karate selalu ikut ya, tidak pernah lupa tentunya. Iya, iya. Nah, betul. Nah, tadi seperti yang disebutkan tadi oleh Kandalbi, pada tahun 2009 ya menjadi pintu Iya. terbukanya dua ribu Kandalbi sepuluh untuk 2010. 2010. Ya, Pintu 2010. sebagai pintu Pintu, untuk Kandalbi ya, bisa bergabung ya. ya, timnas junior waktu itu. Oke. Ya. Oke, di antara semua kejuaraan-kejuaraan yang telah diikuti, mana nih prestasi-prestasi mungkin bisa disebutkan Kandalbi setelah setelah vakum itu, mungkin prestasi baik nasional maupun internasional yang telah diikuti. uh, Pas setelah vakum itu 2012, 2000 awal awal mengikuti kejuaraan lagi pas 2013, sekitar bulan 3 waktu itu di Bali. Kebetulan kejurnas Gojukai, alhamdulillah bisa dapat perunggu waktu itu. Terus 2014 mengikuti kejuaraan di Jogja. Alhamdulillah dapat emas di kelas kata bergu. Terus berlanjut 2015 mengikuti kejurnas Goju lagi di Jakarta, di Cibubur. Alhamdulillah bisa medali emas kata bergu. Di 2015 itu akhir mengikuti kejuaraan Asia Pasifik di Jakarta juga. Alhamdulillah bisa medali emas gitu. Wah, luar biasa. Jadi setelah vakum Ya, kemarin, pada tahun 2013 sudah dimulai lagi dan langsung iya, berlomba lagi ya di Bali ya kalau tidak salah, di iya, Bali. di Bali, Kak, Di di Bali, Bali. kemudian di Jogja, terus jalan terus itu lomba Iya. itu untuk kancah nasional. Nah kalau internasional nih, Kanda, di mana saja sudah kita ini berlomba? Bertanding. Untuk di internasional pas awal 2010 itu Oh ya, di Hong Kong, China, kejuaraan
Asia Karate untuk kelas junior dan under 21. Oh, Tapi bahkan waktu sebelum itu, vakum juga ya tadi sudah iya, keluar. Oke, iya, iya. Tapi waktu itu 2010 di Hong Kong, China, di Hong Kong. pas Oke. perebutan juara full, kalau nggak salah waktu itu, kita kalah sama tim Malaysia. Ya. Habis itu eh, untuk untuk perebutan juara tiga kita waktu itu tidak bisa karena kan kalah dari Malaysia, Ya. jadi cuma satu kali atau dua kali main itu waktu, ya sekitar sekitar di situlah. Terus 2015, pas 2015 kebetulan Indonesia jadi tuan rumah Asia Pasifik, kejuaraan Goju gitu, Ya. kejuaraan intern perguruan Gojukai begitu. Ya. Nah, waktu itu berhadapan dengan bergu Jepang, alhamdulillah bisa medali emas. Dan waktu itu kan eh, di Sulsel itu ada lapis pertama, kata bergu. Eh, jadi legenda juga, legenda hidup itu senior saya sekaligus pelatih saya. Ada Sensei Aswar, ada Sensei Faisal Senudin, Sensei Fidelis Lolobua. Nah waktu itu Sensei Fidelis Lolobua berangkat ke Turki. Eh, jadi Sensei Aswar dan Sensei Faisal eh, merekrut begitu. Jadi istilahnya saya jadi ganti untuk sementara ini Sensei Fidel di kejuaraan Asia Pasifik ini. Jadi eh, pada waktu itu untuk mengimbangi senior-senior saya itu dari segi teknik kan sudah beda jauh levelnya, karena memang senior-senior saya ini sudah 3 kali SEA Games, dan waktu 2015 itu menghadapi PON keempatnya gitu. Jadi butuh tenaga ekstra lah buat uh, mengimbangi senior-senior saya itu. Luar biasa. Bahkan di tahun Iya, 2010 ternyata sudah menginjak negara luar ya tentunya iya, meskipun alhamdulillah. kita kalah dengan Malaysia tapi itu juga Iya, sudah merupakan suatu kebanggaan yang dimana kita bisa membawa nama Indonesia di luar seperti iya. itu. Nah, tadi menarik juga yang disampaikan oleh Kanda Albi mengenai mengganti istilahnya mengganti senior atau seperti apa? Kebetulan waktu itu Sensei Fidelis Lolobua dipanggil masuk timnas untuk Oke, kelas perorangan. ya. Beliau diberangkatkan ke Turki bertepatan pada saat kejuaraan Asia Pasifik Oke. Goju. Begitu. Jadi Kanda Albi yang Ya makanya, menggantikan. makanya senior dan ketua dewan guru Profesor Dr. Sihan Musakir SHMH menunjuk saya, mempercayakan untuk mengisi di posisi Sensei Fidelis Lolobua Ya. begitu. Ya. Dan tentu dengan dipilihnya Kandalbi tentu itu bukan tanpa alasan karena mungkin mereka melihat potensi yang dimiliki oleh Kandalbi seperti itu. Nah, Sepertinya. Kandalbi dari sekian prestasi yang kita sebutkan tadi, bahkan mungkin ada yang belum kita sebutkan, mana nih prestasi Iya. yang paling berkesan dan alasannya apa? Yang paling berkesan sih itu tahun lalu mempertahankan eh, medali emas yang kelima buat Ya, kata beregu Sulsel di PON. ya, Terus 2019 SEA Games pertama saya di Perak, alhamdulillah dapat Perak. Terus yang terakhir ini SEA Games ini alhamdulillah bisa medali emas gitu. ya luar biasa. Jadi memang Ya, sudah dari tidak berbicara masalah prestasi yang paling berkesan itu pasti tentu semuanya berkesan tapi iya, dari semuanya itu yang paling berkesan yang Kanda Albi sebutkan tadi pada tahun 2021 ya dan tahun lalu iya, juga. iya. Nah, gimana perasaannya nih Kanda Albi setelah SEA Games kemarin mendapatkan emas lagi untuk Indonesia tentunya? Ya, perasaannya pasti
bangga lah. Cuma Iya, betul. di balik kemenangan itu artinya kita diberi cobaan juga dari Iya, Allah supaya lebih kuat lagi berlatih, lebih giat lagi berlatih dan tidak hidup di kemenangan masa lalu. Yang kemarin oke lah bisa selalu dikenang, tapi eh, tidak boleh hidup di kemenangan waktu kemarin itu di SEA Games itu. iya, Jadi pas selesai di podium, selesai penerimaan medali, turun dari podium, kembali kembali ke nol lagi, kembali jadi Albiadi lagi, bukan iya. bukan juara lagi gitu. Jadi kayak nasi sudah basi lah gitu. Oke. Tapi Jadi luar harus biasa nih. harus latihan lagi. Iya. Ya, tapi luar biasa sekali Kanda Albi selalu membanggakan Indonesia, Sulawesi Selatan juga khususnya. Jadi kami pun semua warga Sulawesi Selatan ikut bangga juga dengan Kanda Albi Oh, seperti itu. siap. Nah, oke. Saya ingin tanya nih, ini juga mungkin Iya. berkaitan dengan suka duka, tapi ini khusus suka dukanya para atlet itu seperti apa? Apa yang susah sih menjadi atlet? Kalau suka dukanya pasti ada. Yang Ya, pertama itu em, mengorbankan waktu main ya, sama teman-teman, mengorbankan waktu untuk keluarga, betul. terus apalagi kan kebetulan saya sudah punya istri, ya. Oke, Jadi eh, sudah dua tanggung jawab gitu, tanggung jawab ke betul. keluarga, terus yang kedua tanggung jawab eh, ke tim begitu. Ya. Jadi dari membagi waktunya ini ya, kalau untuk Iya, berbicara masalah membagi. dukanya, eh, lebih jadi harus bisa, butuh jadi butuh butuh em, hati lah yang kuat untuk menjalani betul, eh, menjalani yang seperti sekarang ini, karena kan berkaca juga dari senior senior pelatih banyak juga yang sudah berkeluarga tapi dengan konsistensinya eh, masih bisa ngasih sumbangsi yang terbaik lah untuk daerah, untuk negara, untuk betul. keluarga begitu kan. Ya, Jadi memang di makanya balik, iya, makanya eh, berguru di situ Kak ceritanya, oke, melihat kehidupannya senior-senior, belajar dari suka dukanya juga selama jadi atlet. Makanya itu juga yang yang kujalani sekarang. Oh, oke, ternyata yang dibilang senior-senior kemarin itu ya seperti ini, dijalani oke. seperti ini. Iya, Jadi Kang Dalbi melihat dari panutan-panutan tadi yang yaitu senior tak sendiri tentunya. iya, Melihat cara mereka menjalani istilahnya kehidupan seorang atlet seperti apa yang mentalnya harus iya, kuat, tahan iya, iya banting ya betul. seperti itu. Iya, iya. Nah, oke. Nah, Kanda, apa yang menjadi motivasi terbesar tak ini sehingga sampai saat Hmm, ini terus berprestasi, terus memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia juga tentunya. eh, untuk motivasi saya ya pastinya yang pertama ya untuk mama gitu. Ya, Terus mimpinya almarhum bapak saya memang selalu mau lihat anaknya selalu jadi lebih baik begitu. Jadi betul, setiap betul. melakukan yang baik, setelah itu harus lebih baik lagi. Terus yang pastinya istri juga lah nanti. Ya, Iya, eh, motivasinya ya buat apa juga saya tinggalkan rumah, saya jauh-jauh dari orang tua, dari keluarga, dari istri, terus eh, tidak bersungguh-sungguh di tempat latihan. Jadi begitu. Harus pikir memang kuat. betul. Iya, Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Kanda Albi terkait motivasi terbesarnya yaitu tentunya kedua orang tua, keluarga dan juga istri ya. Kalau boleh tahu Kanda, iya. kemarin Bapak meninggal tahun berapa? Bapak meninggal itu 2009,
pas 2009. ya pas mau Kak hadapi itu eh, Praporda ceritanya waktu itu. Oke. Sekarang kan Prapor Prof nih. Waktu menghadapi Praporda itu dan sempat waktu itu eh bilang jangan mi deh karate. Dan ini juga dukung Ki, dan ini juga semangati Ki. Iya, Nah, betul. datanglah pelatihku di Sopeng ini, guruku, orang tuaku, Sensei Abdullah Lisah datang ke rumah dan ternyata almarhum bapak ini jauh hari sebelumnya sudah berpesan ke Sensei Abdullah bilang, Oke. Sensei, saya titip Albi dilatih dengan baik begitu. Nah, akhirnya Sensei Abdullah waktu itu di rumah dia bilang, pesannya Bapak tak ini harus ki lebih baik, harus ki jadi juara. Nah, dia bilang, kalau begitu paling Sensei kembali maka lagi latihan. Jadi begitu. Iya, betul. Iya, Jadi luar biasa memang, tentu ini semua juga apa yang diraih oleh Kanda Albi itu merupakan juga doa dari Bapak, doa dari Ibu juga iya, semua, doa dari istri Tak juga tentunya. iya. Jadi tentu harus tetap semangat istilahnya lah seperti itu, apapun keadaan yang Amin, kita siap, siap. hadapi. Nah, Iya, Kanda, apa yang menjadi siap. kunci, istilahnya kunci seorang atlet atau kunci versinya Kanda Albi itu seperti apa untuk menjadi seorang atlet itu harus begini, harus begini. Oh, iya. Kuncinya eh, tidak pernah bosan, terus Oke. tidak pernah berpuas diri, Nah, betul. eh, terus yang selalu saya tanamkan di dalam diriku itu ada pesannya almarhum guruku juga, ketua mantan ketua Dewan Guru di Indonesia, Bujukai, Profesor Dr. Sihan Ahmad Ali. Beliau menyampaikan ke kami, anak muridnya, eh, menang 100 kali pertandingan bukanlah hal yang sangat luar biasa. Tetapi menang 1 kali tanpa pertandingan adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi itu yang selalu kutanam. Nah, pesannya juga uh, Pak Sahrul Yassin Limpo mengatakan, seorang pemenang sejati itu tidak hidup di kemenangan masa lalu. Pemenang sejati itu selalu mau berbuat yang terbaik dan yang terbaik lagi, begitu. Luar biasa. Jadi memang selain Iya, pesan dari bapak, dari mama juga, dan tentunya pesan dari guru-guru juga selalu diingat ya Kanda seperti itu. Apalagi iya, juga orang-orang besar juga seperti yang iya, Kanda ucapkan tadi. Dan yang paling penting tentunya seperti yang saya kutip yang apa tadi dibilang sama Kanda Albi, yaitu jangan jangan cepat bosan dan tentunya jangan cepat berpuas diri seperti itu. iya, Oke. Nah, oke Kanda. Kalau boleh tahu iya. apa nih target ke depan tak seperti apa? Untuk target ke depan pastinya kan, kebetulan tim Indonesia menghadapi beberapa kejuaraan tahun ini, Ya. yang ada Islamic Solidarity Game, ada uh, Serie A, ada Oke. AKF juga di akhir tahun, AKF senior. Ya mudah-mudahan lah bisa berbuat yang terbaik untuk Indonesia di situ, dan berlanjut ke SEA Games tahun depan. Mudah-mudahan bisa uh, mempertahankan yang sudah diraih dan lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin, begitu Pak. Amin, amin tentunya. Iya Ya. nih. Nah, Kanda, apa kalau boleh tahu apa yang mungkin belum saat ini istilahnya belum dicapai oleh seorang Kanda Albi, atau mungkin ada keinginan Kanda Albi bertanding di sana di sini. Kalau untuk saat ini apakah sudah terwujud semuanya atau masih ada yang belum diwujudkan seperti itu? Uh, Masih ada sih, Oke. tapi Nah, apa mudah-mudahan itu? bisa ini bertanding di apa di Islamic Solidarity Game, Ya. karena kan senior kemarin, uh, Rio Sulsel senior saya itu pernah main di ISG itu dan juara di kelas bergu. Jadi Wah, uh, impianku ya mudah-mudahan bisa lah, bisa sama seperti senior-senior ya yang bisa mengikuti kemarin, mereka ya. ya bisa mengikuti jejaknya terus.
Iya. Terus yang kedua, eh mau Kak foto di podium pakai apa? Pakai songkok raca begitu ya. Jadi Asik, iya betul betul betul. jadi identitas orang Bugis tak bilang oh iya tahu ah, Betul. orang Bugis Ah, begitu. betul Iya. Kak, betul. Belum sempat Peter capek karena kemarin waktu kita ke SEA Games itu gue bilang ah aku lupa di ternyata itu Ternyata yang songkok raca gue lupa. iya. Iya. Yang mau dipakai untuk Ya, Kak. foto di podium. Iya, iya, Tapi mudah-mudahan semoga lah nanti bisa kedepannya nanti. insya Allah Iya, tercapai amin, gitu amin. semua yang diinginkan Kanda tentunya. Amin amin Iya, ya rabbal amin, alamin. amin. Nah, Iya, oke. Eh, seperti yang kita ketahui sekarang kan sedang apa ya, sibuk-sibuknya latihan juga tuh untuk iya. persiapan-persiapan kedepannya, target-target kedepannya. Nah, bagaimana cara tak seimbangkan waktu latihan, pekerjaan dan juga tentunya waktu bersama keluarga, istri, seperti apa? Hmm, iya. Jadi eh, kalau versiku sendiri eh, membagi waktu itu apa kasihan Ki juga sama istri karena Iya. kan menikah itu saya menikah 2020. Oh Dua iya iya. hari setelah menikah langsung ku tinggal istriku berangkat ke pelatnas. Dan selama Oh. 2021 itu dua kali ya ketemu. Itu pun di bandara pas saya transit di Jakarta mau berangkat ke PON. Oke. Terus iya, sekarang uh, dijelaskan mami sama istri sama keluarga Betul. kebetulan dan tidak selamanya juga saya seperti ini. Ya, Toh buat kita juga semua untuk betul. daerah juga sama untuk negara. Jadi alhamdulillah juga keluarga, istri mengerti Ji dengan keadaanku sekarang Ya, yang dan selalu kujalani sekarang mensupport ini. tentunya. Iya, iya. Ya. Untungnya mengerti Ji. Dan Alhamdulillah. tetap mensupport ya. Jadi Iya, meskipun istilahnya jarang ketemu dan berkumpul dengan keluarga, juga istri iya, terutama, tapi iya, mereka juga selalu ada di belakangnya Kanda Albi untuk selalu mensupport menghadapi iya. semua apa ya, istilahnya pertandingan-pertandingan yang ingin Iya, iya, betul, betul. dicapai, betul. Nah, Iya, oke. Sebelum kita menutup nih Kanda program iya, Tribun Sport siap. kita pada sore hari ini, mungkin Siap. ada sedikit pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para atlet-atlet muda yang ada di seluruh Hmm, Indonesia. Silahkan. eh, kalau dari saya sih Kak, untuk adik-adik yang mau berprestasi, khususnya di bidang karate, ya harus lebih giat latihan, lebih rajin, tidak pernah bosan, tidak pernah eh, tidak pernah eh, malas lah untuk melakukan sesuatu dan semua rangkaian yang ada di dalam latihan dan latihan bukan cuma di tempat latihan, harus lebih banyak latihan di luar baik di rumah maupun sama teman-teman tak. Karena yang kujalani sekarang ya seperti itu. Uh, di tempat latihan materi paling dikasih 2 jam, selebihnya kan pasti di luar, di luar di rumah atau di tempat-tempat tertentu lah gitu. Singkatnya nikmati nikmati saja prosesnya ya, seperti itu Iya, ya Kanda. nikmati prosesnya. Betul. Iya, Karena proses tentunya tidak akan mengkhianati hasil. amin insya Allah. Oke, baik. Terima Amin. kasih saya ucapkan Iya, kepada Kanda Albi sudah meluangkan waktunya siap. ngobrol bersama saya di Iya, sini, ngobrol bersama Tribuners juga iya, yang ada di rumah dan dimanapun iya, berada. Sukses terus untuk iya. kedepannya. Semoga apa yang Amin, belum amin tercapai insya Allah. tercapai tahun ini. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin, Baik, amin, terima kasih amin. Kanda. Ya, terima Oke. kasih, terima kasih Kak. Ya, Baik, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan program Tribun Sport dari awal acara hingga akhir acara. Tentunya saya Gunawan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.